Berlalu bak angin lalu. Inilah sikap yang ditunjukkan Megawati saat melewati putra pertama SBY Agus Harimurti Yudhoyono maupun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara pelantikan anggota DPR di Senayan Selasa lalu. Mega yang hadir dan mendapatkan sorotan nampak menyalami sejumlah tamu. Salam NKRI teman-teman semuanya. Telak M. Kodari, Kepret Megawati dan PDIP. Dia mengatakan mengenai pertemuan Jokowi dan Megawati sebenarnya tak perlu dipersoalkan lagi. Karena dari pengalaman SBY dan Megawati yang tidak bisa bertemu pun, bangsa ini tetap berjalan baik-baik saja. Artinya Megawati nggak ngaruh terhadap bangsa ini. M. Kodari juga menyarankan supaya PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran karena alerginya terlalu tinggi. Bila PDIP berada di pemerintahan Prabowo Gibran, dia akan canggung dan bingung alias mati kutu. Misalnya, mau ke sana ada Jokowi Junior, Gibran. Mau ke timur dan barat ada Surya Paloh dan SBY Junior, AHY. Mau ke utara dan selatan ada si Samsul dan Prabowo yang merupakan bagian dari keluarga Soeharto. Nah, berikut ini adalah video kepretan M. Kodari kepada PDIP dan Megawati. Nggak perlu ada politisasi apapun gitu loh. Datang saja sudah, itu udah, itu aja intinya. Jadi nggak perlu ada politisasi ya, seakan-akan kalau datang bakal diterima nggak, Bang? Apa segala macam. Ya orang nggak datang gimana mau terima? Kalau datang? Orang nggak datang. Kalau datang bakal ya diterima? Kalau datang ya pasti masuk lah. Anak ranting aja datang, masa sekelas presiden nggak diterima? Baik. Kan begitu aja logikanya. Jadi bagi kita ya persoalan apa ini? Ya persoalannya adalah persoalannya karena barang itu tidak datang, Pak. Jadi gimana mau jabat tangan lah wong nggak datang. Baik. Balik lagi ke kubu sebelah sini ya. Jadi Mas Kodari tadi menjawab pertanyaan Mas Adi. Apakah itu betul akan mengesampingkan variabel Pak Jokowi jika terjadi pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya, kalau menurut saya sih pertama ya mengenai Pak Jokowi ketemu dengan Bu Mega itu sebetulnya nggak perlu dipersoalkan lagi. Karena lihat dari pengalaman Pak SBY dengan Bu Mega nggak bisa ketemu pun juga sebetulnya ya bangsa kita berjalan dengan baik-baik saja gitu loh. Pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik-baik saja. Ya. Dan saya melihat juga dari PDI Perjuangan beberapa kali sudah keluar pernyataan bahwa Pak Jokowi ini adalah outgoing presiden gitu. Sebentar lagi ya nggak relevan lah kira-kira begitu. Jadi menurut saya nggak perlu dikejar ke sana. Memang PR-nya ini adalah soal Prabowo dengan Megawati, karena Megawati punya partai, partainya pemenang pemilu, kemungkinan jadi ketua DPR, dan Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan ke depan. Nah ini kan relasi yang akan menarik ya, apakah kemudian PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau berada di luar gitu. Nah pada titik ini apapun alasannya, faktanya adalah Pak Prabowo itu belum ketemu dengan Ibu Mega. Dan pertemuan ini belum terjadi bukan cuma dalam konteks pemilu presiden ya, tetapi sudah lebih panjang. Tadi kalau saya nggak salah itu udah sampai setahun setengah gitu. Jadi sebetulnya balik kata beliau tadi, masalahnya tuh ada di siapa gitu, ada di mana gitu. Nah kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan, itu satu. Habis itu, ini mau ketemu ada Samsul, mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih nggak usah di dalam lah, karena memang komplikasinya di dalam itu akan banyak. Ibarat makan seafood itu alerginya tuh tinggi gitu loh. Wow, betapa susahnya PDIP saat tidak berkuasa. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!